Inocencio Giovan Rimadi dari kelas 10B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai negosiasi, mulai dari apa itu negosiasi, tujuan melakukan negosiasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam negosiasi. Kita mulai dari yang pertama, apa itu negosiasi. Negosiasi sendiri bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contohnya dalam kehidupan kita adalah saat kita pergi membeli barang di pasar dan terjadi suatu kegiatan tawar-menawar antara si penjual dan pembeli. Nah, kegiatan ini dapat kita namai sebagai negosiasi. Dari pernyataan itu dapat diartikan bahwa negosiasi adalah suatu kegiatan tawar-menawar yang disertai dengan alasan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, tujuan melakukan negosiasi ini adalah untuk mencapai suatu kesepakatan yang mementingkan kebersamaan, yang tidak merugikan satu pihak dan tidak menguntungkan satu pihak, tapi saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Negosiasi sendiri terjadi saat ada dua belah pihak, yang dimana satu pihak memberikan permintaan kepada pihak lain yang disertai dengan alasan, dan pihak yang menerima permintaan tersebut tidak menerima mentah-mentah, melainkan dengan memberi beberapa syarat yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu kesepakatan bersama yang mementingkan kedua belah pihak tersebut. Nah, dalam memberikan alasan saat menyampaikan permintaan, bahasa yang digunakan harus sopan, karena jika tidak menggunakan bahasa yang sopan, pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan tidak dapat menciptakan suatu kesepakatan bersama. Lalu, pihak yang ditawarkan harus menyertai beberapa syarat untuk tidak menerima mentah-mentah permintaan dari pihak yang menawarkan, agar tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Dan alasan yang diberikan kepada pihak yang ditawarkan harus punya kaitan dengan apa yang kita minta, agar pihak yang ditawarkan tersebut dapat memberikan keinginan kita. Lalu, adapun bentuk-bentuk dari negosiasi, antara lain negosiasi dalam bentuk dialog yang biasa terjadi antara kedua pihak ataupun lebih. Lalu bentuk yang kedua adalah negosiasi dalam surat menyurat. Nah, biasanya negosiasi dalam bentuk surat menyurat ini adalah negosiasi yang terjadi untuk meminta ketersediaan untuk bekerja sama. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam bernegosiasi. Faktor yang pertama, bersedia menerima keinginan dari pihak lain. Nah, maksudnya di sini suatu pihak, misalnya pihak yang ditawarkan, harus bersedia menerima keinginan dari pihak yang menawarkan. Tapi pihak yang ditawarkan ini harus menyertai dengan beberapa syarat. Hal ini bertujuan untuk tidak menguntungkan satu pihak saja. Lalu faktor yang kedua, tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi menguntungkan semua pihak dan mementingkan kepentingan bersama. Lalu faktor yang ketiga, penggunaan bahasa yang sopan dan santun. Nah, hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan konflik dalam negosiasi dan juga melibatkan kekuatan fisik atau kekerasan. Yang terakhir adalah struktur dari teks negosiasi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, orientasi, yang merupakan bagian awal dari teks negosiasi. Yang kedua adalah pengajuan, yang dimana dalam bagian ini berisi tentang hal yang diinginkan yang sudah diajukan kepada pihak lain. Lalu struktur yang ketiga adalah penawaran, yang dimana berisi tentang Nah, bagian ini berisi tentang suatu kegiatan tawar-menawar antara kedua belah pihak yang sudah mulai terjadi hingga menimbulkan suatu persetujuan. Lalu struktur yang keempat atau struktur yang terakhir dari teks negosiasi adalah persetujuan, yang dimana persetujuan merupakan hasil dari suatu kegiatan negosiasi yang berisi tentang kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Nah, itu saja dari saya, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.